akan menyampaikan topik dengan tema rahasia perilaku baik berumah tangga. Selamat malam, Sangha yang saya muliakan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Tati Sumira. Saya adalah ibu dari 3 putra dan 1 suami. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan masuk ke topik kita pada malam hari ini. Di dalam kehidupan ini, apa yang kita perbuat, itulah yang akan dikenang orang. Orang yang kejam akan dikenang dengan kejahatannya. Orang yang baik akan dikenang dengan keluhurannya. Jadi, bagaimana kita menjadi orang yang baik? Bagaimana kita menjadi umat Buddha yang baik? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik dengan tema rahasia perilaku baik berumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan apa definisi dari perilaku baik. Mengapa kita harus mempraktekkan perilaku baik? Bagaimana cara mempraktekkan perilaku baik? Lalu apa manfaatnya jika kita mempraktekkan perilaku baik? Baiklah, apa definisi dari perilaku baik itu? Perilaku baik adalah kehendak batin atau sikap yang tercetus sebagai ucapan benar dan perbuatan yang benar, baik dan berbudi pekerti. Lalu, mengapa kita para perumah tangga harus mempraktekkan perilaku baik ini? Karena perilaku baik adalah cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk pikiran yang tidak baik atau merupakan usaha untuk membebaskan diri dari kekotoran batin. Ini adalah praktek dasar atau rahasia dari perilaku baik. Dengan mempraktekkan perilaku baik, menghancurkan kelakuan yang salah, menjaga seseorang agar tetap tidak bersalah. Jadi, secara ringkas, perilaku baik itu menghancurkan kejahatan, memperbaiki perbuatan-perbuatan salah, menjaga atau memelihara atau mempertahankan perbuatan baik. Jadi, setelah kita mempraktekkan perilaku baik ini, akan timbul
rasa malu berbuat salah, takut akan akibat dari perbuatan salah. Lalu, bagaimana cara mempraktekkan perilaku baik ini? Tentunya dengan menjalankan 5 moralitas seperti yang tertulis dalam Anguttara Nikaya. Apa saja 5 moralitas ini? 1. Bertekad untuk menghindari pembunuhan. Apa akibat jika kita melanggar moralitas yang pertama ini? Saya akan coba menjelaskan. 1. Lahir dalam keadaan cacat. 2. Mempunyai wajah yang buruk. 3. Mempunyai perawakan yang jelek, berbadan lemah dan berpenyakitan, tidak begitu cerdas, selalu khawatir, cemas dan takut, dimusuhi dan dibenci banyak orang, tidak mempunyai pengikut, terpisah dari orang yang dicintai, berusia pendek, mati dibunuh orang. Nah, inilah akibat jika kita melanggar moralitas yang pertama ini. Lalu ada moralitas yang kedua. Bertekad untuk menghindari pencurian. Apa akibat jika kita melanggar moralitas yang kedua ini? 1. Tidak begitu mempunyai harta, terlahir dalam keadaan melarat atau miskin, menderita kelaparan, tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan atau yang didambakan, menderita kebangkrutan, menderita kerugian dalam berdagang, sering ditipu dan diperdaya orang, mengalami kehancuran karena bencana. Itulah akibat yang ditimbulkan jika kita melanggar sila yang kedua. Lalu ada moralitas yang ketiga, yaitu bertekad untuk menghindari perbuatan asusila. Apa akibat yang ditimbulkan jika kita melanggar moralitas yang ketiga ini? 1. Mempunyai banyak musuh. 2. Dibenci banyak orang. 3. Mempunyai kelainan jiwa, sering mendapatkan malu, tidak begitu disenangi orang, sukar mendapat jodoh, tidak memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga, terpisah dari orang yang dicintai. Itulah akibat yang ditimbulkan jika kita melanggar moralitas yang ketiga. Lalu ada moralitas yang keempat, yaitu bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Apa akibat jika kita melanggar moralitas yang keempat ini? 1. Bicara tidak jelas. 2. Giginya jelek dan tidak rata. Mulutnya bau, perawakannya tidak normal, sorot matanya tidak wajar, perkataannya tidak dipercaya walaupun oleh orang-orang yang terdekat ataupun bawahannya. Nah, jadi itulah akibat yang ditimbulkan apabila kita melanggar sila yang moralitas yang keempat. Lalu ada moralitas yang kelima,
yaitu bertekad untuk menghindari minuman atau makanan yang memabukkan. Apa akibat jika kita melanggar moralitas yang kelima ini? Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menekankan betapa besar akibat negatif yang ditimbulkan dari pemabukan. Duhai para biku, peminum minuman keras secara berlebihan dan terus-menerus niscaya dapat menyeret seseorang ke alam neraka, alam binatang, alam setan. Akibat ringan yang ditanggung mereka yang karena didukung oleh kebajikan lain, maka dapat terlahirkan dalam keadaan gila atau sinting. Jelas dalam Anguttara Nikaya sudah dijelaskan akibat jika kita melanggar moralitas yang kelima ini. Lalu selain mempraktekkan 5 moralitas ini, kita juga bisa berlatih Uposatthasila. Uposatthasila adalah sila yang dilaksanakan pada hari Uposatha dengan menjalankan 8 sila atau 10 sila jika mampu. Setelah kita mengetahui cara mempraktekkan perilaku baik ini, adakah manfaatnya? Tentu banyak sekali manfaatnya. Dalam Digha Nikaya dituliskan 5 manfaat menjalankan 5 moralitas atau Pancasila Buddhis ini. 1. Mendapatkan rezeki. 2. Memiliki nama baik. 3. Mendatangkan kebahagiaan. 4. Meninggal dengan tenang. Dengan mempunyai ketenangan pada waktu akan meninggal, tentulah akan membuat kita terlahir di alam surga. Jadi, perilaku baik ini adalah dasar dari penghidupan yang benar bagi berumah tangga untuk mencapai surga. Dengan berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, itulah rahasia perilaku baik berumah tangga. Hidup menjadi bahagia dan luhur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga membawa berkah kebahagiaan bagi kita semua yang mendengarkan. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.